Bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, bukan. Adu keterampilan, adu skill. We walk the talk, not only talk the talk. Ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli. Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Ya. Rabu pagi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya Anies Baswedan mengecek ijazah seluruh aparatur sipil negara di kementeriannya. Hal ini dilakukan menindaklanjuti temuan Menristek dan Dikti terkait ijazah palsu. Langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Pengecekan ijazah pegawai negeri sipil sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penanganan ijazah palsu ASN, TNI, Polri, di lingkungan instansi pemerintah. Apabila ada indikasi pemalsuan ijazah atau penggunaan ijazah palsu, maka oknum aparat negara tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya saat sidak, Menteri Muhammad Nasir menemukan beberapa kampus yang diduga melakukan praktik jual beli ijazah palsu. Satu, seandainya Pak Jokowi itu benar-benar menggunakan ijazah yang palsu untuk menjadi presiden, maka yang pertama harus diperbincangkan adalah bahwa Presiden Indonesia pada akhirnya ketahuan dia adalah seorang penipu. Jadi Pak Jokowi punya ijazah atau tidak tuh gak jadi masalah. Dia S1 atau tidak tuh gak jadi masalah. Karena ada presiden di Indonesia yang S1 ada, yang S2 ada, yang DO ada, yang lulusan SMA saja ada, bahkan yang tamatan SD juga ada. Tetapi itu berbeda ceritanya dengan pemalsu ijazah. Itu sangat berbeda. Karena kalau misalkan dia tidak lulus pada satu universitas, satu sekolah dan sebagainya, itu kita bisa melewatinya. Kita tidak berurusan dengan itu. Karena yang paling penting dipilih oleh rakyat. Kan begitu. Tetapi kalau dia pemalsu ijazah, untuk dapat ijazah aja dia memalsukan, maka ada potensi bahwa dia terbiasa untuk memalsukan hal-hal yang lain. Termasuk dia berani untuk merekayasa publik dan merekayasa manusia untuk memilih dirinya dalam pemilu. Misalkan seperti itu. Dan kemudian beliau akan berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan pada kepalsuan, begitu kan? Nah, itu makanya skandalnya itu menjadi sangat penting itu di situ. I think there's a phenomenon today that we are facing that we have a children of 21st century. However, our school system is still operating in the 20th century mindset. So the students were 21st century, the teachers were 20th century, and the classroom layout is 19th centuries actually. I would say that the root cause is that our system today is still designed for industrial age education system. Mass instructions, memorizations, conformity, and it is not yet designed for today's digital network and fast changing age. And then there is a hidden inequality, an equality in terms of access to teachers, or access to facilities, or access to schools, but inequality of imagination. This is even more challenging. Children in the cities are exposed to possibilities that is so large. They're exposed to role models, new technologies, and vast opportunities. On the other hand, children in the rural areas or in the poor areas, they may never meet people who went to universities. They may never meet people who work in an emerging industry. So dreams is a function of knowledge, and it is extremely important today to, one, reform our school system from the 20th century mindset into 21st century mindset, and then address not only skill gaps but also imagination gap. Thank you.
Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita mengingat ya, bagaimana Anies pada saat menjadi seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di zamannya Pak Jokowi, periode pertama ya. Beliau itu sempat menjadi Menteri Pendidikan teman-teman, dan banyak sekali gebrakan-gebrakan yang Anies kerjakan pada saat itu ya. Salah satunya adalah menuntaskan para pejabat-pejabat ya yang mempunyai ijazah palsu teman, dan ini kalau kita kaitkan dengan hal-hal yang terjadi saat ini ya, ini semakin mengerikan bagaimana sinyal yang diberikan Anies pada saat itu. Ternyata kita baru sadar ya hari ini, ternyata banyak sekali pejabat yang menggunakan ijazah palsu teman-teman ya. Kemudian banyak sekali masyarakat atau netizen juga mengatakan, apakah karena itu bahwa Pak Jokowi ini pada saat Pak Anies ini ya dipecat dari jabatannya sebagai menteri pada saat itu ya. Itulah yang menjadi pertanyaan hingga saat ini ya. Kalau kita melihat memang Pak Anies kan dipecat oleh Pak Jokowi ya dengan alasan yang tidak jelas, kata Anies ya. Anies juga mengungkapkan bahwa ia tidak pernah bertanya alasannya dipecat itu apa. Kalau kita kaitkan dengan sekarang bagaimana ijazah Pak Jokowi yang kemudian dipermasalahkan hingga hari ini, ya. Orang-orang yang berani membongkar, teman. Kalau kita lihat bagaimana profesor ya, lulusan UGM atau alumni UGM mengungkapkan bahwa hanya Roy Suryo kemudian Rismon yang berani membongkar ijazah Pak Jokowi ya. Padahal sebenarnya banyak sekali yang mempunyai basic ilmu atau ilmu tentang penelitian ini, teman-teman. Namun mereka diam, tidak berani ya. Hanya Roy Suryo dan kawan yang berani meneliti ijazah Pak Jokowi ini, sehingga ramailah sampai detik ini ya. Bahkan sampai ke orang-orang yang ditersangkakan ya. Dan kalau kita melihat ke belakang juga bagaimana Anies beberapa kegiatan dalam pidatonya, ia beberapa kali menyindir tentang ijazah teman-teman. Dan ini kan sinyal apakah selama ini Anies tahu ya tentang ijazah tersebut ya. Kalau kita melihat kan Anies ini adalah dulu timnya Pak Jokowi teman-teman ya. Tim kampanyenya Pak Jokowi yang memenangkan Pak Jokowi di Pilpres 2014 ya. Dan sedikit banyaknya pasti Pak Anies ini juga tahu ya, karena menjadi orang dekatnya Pak Jokowi kala itu ya. Walaupun saat ini mereka sudah tidak sejalan ya, tidak sevisi, tidak bersama-sama lagi teman-teman, bahkan menjadi lawan politik. Namun ya kalau kita melihat Anies Baswedan sering sekali ya membongkar hal itu, menyindir hal itu di ruang publik. Bagaimana menurut kalian?